Oke, ketemu lagi dengan Pak Zul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur kepada Allah ya, berikan nikmat kesehatan sehingga Pak Zul bisa mengajar lagi di YouTube. Nah, salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, hingga kepada kita semua yang istiqomah menjalankan ajarannya. Nah, untuk matematika kelas 5, materi awalnya adalah pecahan. Oke, pecahan. Ya. Kalau pecahan ibaratnya makanan yang dipotong-potong ya, atau kita bagi-bagikan. Nah, sebelum kita masuk di penjumlahan dan pengurahan pecahan, kita kenal dulu sifat-sifatnya ya, yang jenis-jenisnya. Pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, ini kita sudah pelajari pernah di kelas 4. Nah, Pak Zul coba ulang sedikit ya. Contoh. Pecahan biasa 1/2. Oke. Pecahan biasa 1/2 apakah bisa diubah jadi pecahan campuran? Oh, tidak bisa. Karena syaratnya pecahan campuran harus mempunyai sisa. Ibaratnya sebuah makanan itu akan ada sisanya. Nanti kita lihat. Desimal 1/2 pecahan biasa diubah menjadi desimal. Bagaimana caranya? Nah, kita bagi. Yang di atas adalah makanan. Yang di bawah adalah orang. Simpelnya, satu makanan dibagi 2. Nggak cukup ya. Berarti mungkin setengah-setengah, 0, nggak cukup 1. Jadi kalau kita bagi, nah makanannya di dalam ya. Ibaratnya orang pesan makanan, makanannya di dalam, orangnya di luar. Sini 1, 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 1? Nggak ada ya. Berarti 0. Kita kasih koma, maka turun bantuan 0. Jadi 10. 2 kali berapa hasilnya 10? 5. Oke, habis. Berarti jawabannya adalah 0,5. Ini jawabannya. 0,5. Desimal identik dengan tanda koma. Kalau campuran identik dengan sisa. Sedangkan persen di bawahnya harus 100. Di bawahnya harus 100. Nah, sekarang kita lihat 1/2. Kita pindahkan ke sini ya. 1/2. Di bawahnya kan harus 100. Nah, sekarang 2 untuk menjadi 100 diapakan? Oh, bisa tambah. Bisa apa lagi? Dikali. Tapi identiknya kalau persen dia harus dikali, bukan ditambah ya. Kita harus mengalikan. Berarti ini saya kali 50. 2 kali 50, 100. Kalau yang di bawah dikali 50, di atas juga kali 50. Masa yang di bawah makan ayam, di atas makan ikan mayro? Nggak mungkin kan? Berarti sini 50. 50/100. Biar adil sama-sama kali 50. Akhirnya kita tulis 50. 100-nya menjadi persen. Mudah ya? Nah, ini pecahan campuran belum terisi ya. Coba kita cari 4 atau 6/5 ya. Oke, 6/5. Nah, ini dia. Identik sisa. Berarti makanannya harus banyak ya. Makanannya 6, orangnya cuma 5. Berarti pasti ada sisa makanannya. Jadi caranya, orangnya tetap 5. Orangnya tetap 5. Makanannya ada 6. Masing-masing dapat berapa? 1. Berarti sisanya, masing-masing dapat 1. Sisanya 1.
Kita kasih contoh yang agak-agak besar ya. Oh, ini dia. 10/4. Makanannya 10. Yang mau makan cuma 4 orang. Berarti masing-masing dapat 2 dan ada lagi lebihnya ya. Oke, 4 orang. Masing-masing mendapatkan 2. Ya. Sisa makanannya berapa? 2. Oke. Jadi kita ulang. 10/4, makanannya 10, orangnya cuma 4. Orangnya tetap ya 4. Makanannya 10, berarti masing-masing bisa ambil 2 makanan. Ini dia makanannya. Nah, sisanya itu di atas ya, ini dia sisanya. Ini dia. Sisa, ini sisa makanannya 2. Kita tes, kembalikan ke sana. 2 dikali 4, 8. Tambah 2, 10. 10/4. Desimalnya sama. 10 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? 2. Berarti kita kurang dengan 8. 10 kurang 8, 2. Ini kan sisanya harus habis. Jadi kasih koma, turun bantuan 0. 4 kali berapa hasilnya? 20. 5. Habis. Ya. Untuk menjadikan persen, ya. Berarti 10/4. Ini dikali berapa supaya bisa jadi 100? Otomatis kali 25. Sini juga kali 25. Berarti 250. Hasilnya 250%. Gampang ya? Oke. Nah, bagaimana kalau dia di bawahnya ini, ya, di bawahnya ini bukan yang bisa perkalian 100, ya. Misal 1/3, 1/8, 2/7, yang di bawahnya itu tidak bisa jadi 100. Kita kasih contoh. Saya ambil 10/3. Oke. Campurannya jelas di bawah 3, masing-masing dapat makanan 3, sisanya 1. Nah, desimalnya kita bagi. Yang di dalam 10, yang di luar orangnya menunggu makanan 3. 3 kali berapa yang mendekati 10? 3, berarti hasilnya 9. 1. Oke, sisanya 1. Kita upayakan untuk habis. Koma. Oke. Turun 0. 3 kali berapa? 3 lagi. 9. Berulang ya. Ini sudah berulang. Nah, sesuai kesepakatan mau 1 angka di belakang koma atau 2 di belakang koma. Kita sepakati cukup 1 angka di belakang koma. Berarti sini hasilnya 3,3. Ya. Nah, masuk di persen. Nah, masuk di persen. Kalau di persen bukan ini yang kita ambil. Karena ini kan tidak bisa jadi 100. Kita ambil yang ini. Yang desimal. Berarti 3,3. Kalau kita ubah jadi desimal, tulis dulu angkanya. Ini 3,3. 33. Berapa angka di belakang koma? 1. Berarti kita tulis di sini 10. Oke? Nah, ini sudah bisa jadi 100 nih. Berarti ini dikali 10, di atas juga dikali 10. Hasilnya 330/100 atau persen. Ya, itu dia. Bagaimana kalau 2 angka di belakang koma? Ini saya hapus ya. Nah, kita fokus di sininya aja ya. Misal 2,15 ya. Ini 2 angka di belakang koma. Jadi bukan lagi yang diambil di sini. Kalau dia tidak bisa, misalnya dia pakai koma-koma ya.
Langsung aja ambil dari sini. Berarti 2, 215 ya. 215 per berapa angka di belakang koma? Oh 2. Ditulis nolnya 2. Langsung dapat 215%. Mudah ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk materi intinya, penjumlahan dan pengurangan. Saya buka dulu. Maaf videonya agak panjang karena kita jelaskan dulu sifat-sifatnya. Nah, misal kalau penjumlahan, ingat di bawahnya harus sama. Contoh paling mudahnya, 1/3 ditambah 1/3. Ini bisa dijumlahkan langsung karena penyebutnya sama. Berarti ini sudah sama, berarti bisa dijumlahkan. Jawabannya 2/3. Sama dengan halnya ini. Misal 10/4 dikurang 3/4. Ini sudah sama. Berarti 10 kurang 3, 7/4. Oke? Udah ya? Bagaimana kalau dia berbeda? Misal 1/2 ditambah 3/5. Nah, kalau seperti ini boleh kali silang. Ya. Boleh kali silang, boleh juga menggunakan KPK. Kalau kali silang seperti ini. 1 kali 5. Oke. Ditambah 3 dikali 2. Penyebutnya juga harus dikali. Ya. 2 dikali 5. Berarti 5 ditambah 6/10. Hasilnya 11/10. Ya. Kalau dia pakai KPK, contohnya seperti ini. Nah, penyebutnya 3 bisa jadi 9 kan? Tapi 9 bisa jadi 3 dengan dibagi, tapi ini kita pakai perkaliannya aja ya. Yang dari kecil menjadi yang besar, ini 3. Fokus angka 3. 3 bisa jadi 9 dengan syarat jadi kali 3. Ini berarti kali 3 juga. 3 kali 3 9 kan? Sama penyebutnya. Berarti kita bisa tulis 2/9 tambah 3/9. Hasilnya 6/9. Oke? Sama ya, juga dengan pengurangan, caranya sama. Dikali, lalu dikurangkan. Bagaimana kalau misalnya dia pecahan campuran? Ya, pecahan campuran. Pecahan campuran misalnya 3/2 ditambah 1/6. Nah, angka 3 dan angka 1 itu kita bisa tuliskan di sini ya, atau beda tempatkan. 3 tambah 1 kan 4. Simpan dulu 4-nya. Ya, 3 tambah 1 4. Yang kita kerja 1/2 ditambah 1/6. 2 ini bisa jadi 6 kan? Dengan syarat dikali 3. 2 kali 3 6. Ini juga 6, berarti sudah sama penyebutnya. 3/6 tambah 1/6. Jawabannya 4/6. 4 ini kita simpan di depannya. Oke? Mudah-mudahan bisa paham ya.
pengurangannya sama. Intinya tambah dan kurang itu penyebutnya harus sama. Oke. Nah, insyaallah kita bertemu dengan soal-soal yang baru lagi ya. Karena Pak Zul agak terbatas sedikit waktunya, insyaallah ketemu lagi di lain waktu. Mohon latihan di rumah terus dengan ucapan nun wal qami wasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.